semuanya, welcome to my channel. Pada video kali ini, aku sendiri akan membahas tentang cerdas bermedia sosial di era keterbukaan informasi. Nah, memahami media sosial sendiri berarti saya bermedsos, maka saya ada. Nah, ciri-ciri media sosial adalah yang pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang. Yang kedua, isi atau pesan muncul tanpa penghambat. Yang ketiga, konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat maupun dijadwalkan. Yang keempat, pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Yang kelima, dalam konten medsos tersebut, sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, interaksi, berbagi, kehadiran, hubungan, reputasi, dan kelompok. Nah, kemudian ada keunggulan media sosial dibanding media konvensional. Yang pertama itu, cepat, ringkas, simple, user-friendly, dan padat. Yang kedua, menciptakan hubungan lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user lain untuk berinteraksi dengan user lain. Yang ketiga, jangkauannya itu lebih luas dan global. Kemudian dapat menginformasikan kabar ke seluruh dunia secara cepat tanpa hambatan geografis. Dan yang terakhir, kendali dan terukur. Nah, dalam medsos dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi yang muncul. Nah, kemudian apa sih itu kegunaan medsos? Nah, kegunaan medsos itu antara lain, yang pertama, menghimpun opini publik terhadap suatu kebijakan atau masalah. Yang kedua, mempengaruhi dan memotivasi diskusi masyarakat terhadap hal yang terkait langsung dengan aktivitas. Yang ketiga, mudah menyebarkan informasi dengan memanfaatkan saluran informasi yang telah tersedia. Yang keempat, mampu membentuk dan membina hubungan komunikasi di luar batas organisasi, baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir itu, mampu menghimpun data, masukan, pendapat, dan kritik yang membangun demi kemajuan program pembangunan. Kemudian ada keterbukaan informasi. Jadi, pada keterbukaan informasi ini terdapat berita yang tidak lagi hanya berasal dari media mainstream. Berita tidak hanya bersifat searah, juga anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari atau penyebar berita. Dan yang terakhir, butuh strategi komunikasi yang lebih piawai, lebih responsif, dan lebih cepat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengaruh positif medsos. Yang pertama, medsos itu dapat mempermudah manusia dalam segala hal, seperti mengerjakan tugas ataupun pekerjaan yang lain. Yang kedua, segalanya bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Contohnya, internet, video call, dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan solidaritas sosial. Yang keempat, memberi informasi yang mendidik dan berguna. Dan yang terakhir, mampu mendekatkan manusia, terutama relasi dan pemikiran. Kemudian ada pengaruh negatif medsos. Jadi, pengaruh negatif medsos itu diantaranya menggambarkan kesejahteraan yang diukur dengan materi. Adapun rekayasa bisnis dan politik dari pemilik modal, sponsor, dan penguasa. Waktu pun jadi terbuang untuk media sosial, bahkan sering kita
kecanduan dalam menggunakannya. Yang keempat, tayangan-tayangan dewasa, kekerasan, dan horor. Nah, yang kelima, komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang. Dan yang terakhir, munculnya informasi atau berita hoax. Nah, hoax sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diterjemahkan menjadi hoax yang diartikan dengan berita bohong. Nah, secara bahasa, hoax adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Nah, adapun ciri-ciri hoax yaitu menurut Dewan Pers, yang pertama, mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Hoax di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman, serta menyembunyikan fakta dan data. Nah, jika kalian mendapatkan informasi baik berupa teks, video, maupun foto yang tidak jelas sumbernya, maka waspadalah. Di era digital sekarang ini banyak sekali berita ataupun yang bersifat hoax. Maka dari itu kita harus tetap waspada. Nah, gimana sih cara menangkal hoax? Nah, di sini aku akan menjelaskan cara untuk menangkal hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Kemudian, cermati alamat situs. Kemudian, periksa fakta atau data yang tersedia. Kemudian, cek keaslian foto, video, maupun bentuk lainnya. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Nah, jadi media sosial memang baik untuk remaja karena di media sosial kita akan mendapatkan banyak teman, informasi, bisnis, dan sebagainya. Tetapi para remaja harus dapat membagi waktu antara orang tua, belajar, dan teman yang berada di dunia nyata. Selebihnya begitu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini mengenai cara bijak dalam bermedia sosial. See you!